Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita kali ini. Namun pada kali ini kita masih membahas di tema 5 subtema 2. Untuk pembelajaran kita kali ini kita akan masuk ke muatan kita yang terakhir di subtema 2, yaitu muatan PJOK. Kita akan membahas mengenai gerak berputar dan keseimbangan. Pada pembelajaran kita di subtema 1 sebelumnya, kita telah membahas gerak bertumpu dan keseimbangan. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke poin gerak berputar dan keseimbangan ya nak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita awali segala kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kemudahan, keberkahan, keridhaan serta kelancaran dari Allah ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, berikutnya sebelum kita masuk kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah anak ibu menyimak materi yang ibu paparkan dalam video ini, anak ibu mampu memahami kombinasi dari berbagai pola gerak dominan berputar dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Kemudian anak ibu juga diharapkan mampu mempraktikkan kombinasi berbagai pola gerak dominan berputar dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, anak ibu tetap semangat ya belajarnya ya. Nah, sekarang anak ibu kita akan masuk ke poin kita kali ini, yaitu gerak berputar dan gerak keseimbangan. Nah, apakah bisa Bu berolahraga saat perubahan cuaca? Tentu saja bisa ya nak ya. Walaupun keadaan lingkungan kita, cuaca kita kadang-kadang sedang tidak sesuai atau misalnya berubah-berubah dengan kondisi yang sangat cepat. Kadang cerah, terus sesekali nanti berubah menjadi berawan, kemudian mendung, lalu panas. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap bisa berolahraga, karena berolahraga itu bisa dilakukan pada cuaca kapanpun, hanya saja tempatnya. Kalau cuaca cerah di pagi hari mungkin kita bisa berolahraga di lapangan. Tapi kalau cuaca sedang mendung ataupun hujan, kita bisa berolahraga di dalam ruangan. Dalam ruangan itu bisa juga di dalam rumah. Ya anak ibu, meskipun berolahraga di dalam rumah, anak ibu harus tetap semangat. Namun kalau cuaca cerah, anak ibu bisa berolahraga di luar ruangan ya, biar terkena cahaya matahari pagi. Biasanya kondisi cerah dan berawan masih bisa kita lakukan olahraga di luar. Nah, mempunyai tubuh yang bugar itu sangat menyenangkan ya nak. Selain sehat, maka tubuh kita juga akan terasa segar. Oleh karena itu, supaya tubuh tetap bugar, maka anak ibu harus rajin berolahraga, setidaknya dengan latihan-latihan dasar kebugaran, supaya tidak kaku. Otot dan persendian harus dilatih peregangan. Nah, sebelum berolahraga biasanya kita melakukan pemanasan ya nak ya. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk tadi melatih otot-otot persendian agar tidak kaku. Jadi harus dilakukan peregangan. Nah, peregangan itu juga dapat dilakukan dengan peregangan dinamis ataupun peregangan statis. Nah, peregangan dinamis itu dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan tubuh kita, misalnya memutar, mengayun ataupun meregangkan anggota tubuh. Nah, hal ini bertujuan agar otot dan sendi kita meregang dan akhirnya menjadi lentur. Baru setelah otot-otot kita regang akibat pemanasan yang tadi kita lakukan, maka biasanya baru dilakukan gerakan inti ya nak ya.
Makanya ketika anak ibu di sekolah biasanya kita melakukan gerakan-gerakan pemanasan. Nah, gerakan-gerakan pemanasan itu biasanya terdiri dari gerakan-gerakan peregangan seperti yang anak ibu lihat di video yang ibu tampilkan. Gerakan itu bisa saja seperti gerakan memutar, ya, memutar kepala ya, seperti biasa. Kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Dan itu meliuk-liukkan badan ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri gitu ya, Nak. Lalu memutar-mutar tangan. Kemudian anak ibu juga bisa variasikan gerak peregangan ini dengan cara jongkok kemudian berdiri. Jongkok kemudian berdiri. Nah, ini bertujuan untuk melatih otot dan sendi anak ibu agar lebih regang dan rileks, agar ketika anak ibu masuk ke gerakan inti dari olahraga itu tidak terjadi kram atau otot kaku. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita, Nak. Apa itu gerak berputar? Apakah ada dari anak ibu yang tahu definisi dari gerak berputar? Nggak tahu, Bu, apa arti gerak berputar. Tapi Ana bisa berputar-putar. Nah, ibu yakin insya Allah semua anak ibu pasti bisa berputar ya, Nak ya. Bisa melakukan gerak berputar. Namun, jika ditanya apa itu gerak berputar? Nah, gerak berputar itu adalah gerak suatu benda yang membentuk suatu lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik yang tetap. Maksudnya, gerak berputar itu anak ibu membentuk lintasan yang berupa lingkaran ya, Nak ya, dan mengelilingi satu pusat. Nah, itu artinya gerak berputar. Nah, pada kali ini kita akan bahas gerak berputar. Lalu, apa sih contoh dari gerak berputar? Nah, seperti pada pembelajaran kita kali ini di tema 5 subtema 2, anak ibu, gerak berputar yang dicontohkan atau dipelajari kita kali ini yaitu gerakan gerakan awan yang tertiup angin. Seperti ada di buku tema. Anak ibu bisa buka buku temanya di halaman 68 ya. 68, 69 dan 71 ya, Nak ya. 70-71. Nah, biasanya gerakan awan yang tertiup angin itu akan terjadi ya, Nak ya. Biasanya awan itu akan mudah tertiup angin karena dia ringan. Nah, awan yang tertiup angin itu membentuk gerakan berputar. Nah, gerakan itu seperti yang dicontohkan pada buku tema, yaitu terdiri dari 3 buah gerakan ya, Nak ya. Nah, gerakan yang pertama seperti yang dicontohkan oleh Lani. Tangannya direntangkan, lalu kaki kanan diangkat ke samping kira-kira setinggi betis. Lalu lakukan gerakan ini hingga hitungannya ke 8. Sudah bisa anak ibu bayangkan belum gerakannya? Atau anak ibu bisa langsung mempraktikannya? Rentangkan kedua tangan, kaki kanannya diangkat ke samping kira-kira setinggi betis dan tahan kondisi ini sampai hitungan ke 8, lalu turunkan kaki kanan. Setelah diturunkan kaki kanan, anak ibu bisa ganti posisi tumpuannya menjadi kaki kiri yang diangkat sebetis. Dengan kondisi tangan tetap direntangkan. Nah, lakukan juga gerakan ini dalam hitungan sampai ke 8. Itu adalah gerakan yang pertama. Lalu gerakan yang kedua, anak ibu bisa lihat ada lintasan ya, berbentuk lingkaran ya. Nah, berarti sini sudah mulai memutar ini. Nah, gerakan yang kedua, Lani melakukan gerakan pertama sambil berputar ke kanan. Nah, posisi yang tadi ya, Nak ya. Ketika tangan direntangkan, kaki kanannya diangkat naik setengah betis, lalu anak ibu berputar dengan kaki tumpuannya diangkat sedikit. Nah, agar bisa berputar. Nah, gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Lalu lakukan sebaliknya dengan posisi kaki kiri yang diangkat sambil berputar dengan tumpuan kaki kanan. Lalu ada lagi variasi kombinasi gerakannya, Nak, yaitu gerakan yang ketiga. Caranya anak ibu angkat satu kaki bertumpu pada kaki yang paling kuat. Tergantung anak ibu, kaki yang paling kuat itu bisa juga kaki kanan ataupun kaki kiri. Lalu angkat kedua tangan ke atas.
Kalau yang posisi pertama tadi, tangannya direntangkan. Kali ini tangannya diangkat ke atas, lalu berputar melawan kaki tumpuan. Dan gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Kira-kira seperti inilah gerakan awan yang tertiup angin. Anak ibu bisa latihan gerakan ini di rumah sebagai bagian dari gerakan olahraga anak ibu untuk melatih kebugaran otot-otot kaki dan otot-otot dan keseimbangan ya nak, keseimbangan tubuh. Lalu kita akan masuk apa itu gerakan keseimbangan. Nah, gerakan keseimbangan itu adalah gerakan di mana kemampuan diri kita untuk mampu mempertahankan posisi pada suatu tumpuan. Nah, apa contoh dari gerakan keseimbangan? Yaitu gerakan berputar seperti tertiup angin. Karena yang tertiup angin bukan hanya awan, tapi kita juga bisa tertiup angin. Nah, kira-kira gerakan keseimbangan itu terjadi karena posisi kita mempertahankan tubuh agar tidak terjatuh ketika berputar di tiup angin. Nah, posisi bertahan inilah yang dikatakan gerakan keseimbangan. Nah, anak ibu bisa buka buku temanya. Di sana terlihat ada contoh gerakan keseimbangan di halaman 98 dan 99. Nah, sudah dibuka semua bukunya, halaman 98 dan 99-nya. Nah, di situ terlihat ya nak ya, gerakan keseimbangan itu merupakan gerakan yang dilakukan sebagai pertahanan ketika anak ibu berputar. Nah, gerakan ini dicontohkan oleh Dayu seperti pada gambar. Ada 4 macam gerakan keseimbangan yang kita pelajari pada subtema 2 kali ini. Anak ibu bisa lihat ya. Maksudnya ketika anak ibu berputar, posisi badan anak ibu menyeimbangkan kondisi putaran agar anak ibu tidak terjatuh dari tumpuan. Nah, itulah yang dikatakan gerakan keseimbangan. Caranya bagaimana, Bu? Nah, lihat di gerakan yang pertama, tangannya diangkat ke atas kedua-duanya. Lalu kaki kanan diangkat ke atas setengah betis dengan kaki kiri sebagai tumpuan. Kemudian anak ibu bisa berputar, jangan sampai terjatuh. Nah, itu adalah contoh dari gerakan keseimbangan. Lalu gerakan yang kedua bagaimana? Sama juga seperti gerakan pertama, hanya saja kaki tumpuannya diganti. Sekarang kaki tumpuannya yang sebelah kiri. Lakukan hal ini juga seperti pada gerakan yang pertama. Lalu ada perbedaan sedikit pada gerakan yang ketiga dan keempat ya nak. Pada gerakan ketiga dan keempat, kedua tangannya tidak diletakkan ke atas, melainkan dibuat ke depan. Diluruskan ke depan lalu disatukan jari-jari tangannya. Hal ini bertujuan juga untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita agar tidak jatuh ketika berputar. Anak ibu bisa lihat tangannya, kedua tangan disatukan ke depan. Lalu salah satu kaki yang terkuat anak ibu bisa angkat salah satu kaki yang lemah dan kaki yang kuat dijadikan tumpuan. Lalu anak ibu berputar. Nah, posisi kita mempertahankan keadaan berputar ini agar tidak jatuh, itulah yang dinamakan gerakan keseimbangan. Paham anak ibu apa yang ibu jelaskan? Mudah-mudahan ya nak ya. Alhamdulillah kita telah sampai ke kesimpulan dari materi pembelajaran kita kali ini. Dan kesimpulannya adalah gerak tertiup angin itu merupakan salah satu contoh dari gerakan kombinasi antara gerak berputar dan gerakan keseimbangan. Di mana ketika kita tertiup angin, tubuh kita akan berputar dan mempertahankan keseimbangan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembelajaran kita kali ini. Nah, ibu tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ibu ucapkan jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna buat anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.